Pernah nggak lo ngerasa isi dompet lo amsyong pas lagi antre di SPBU? Atau lo lemes duluan ngelihat harga bensin non subsidi nih yang nggak ada matinya? Naik terus kayak tensi darah. Mau ganti mobil listrik murni tapi parnoan tuh kita. Banyak kejadian baterai yang meleduk tuh, atau di tengah jalan kehabisan daya, bingung nyari colokan umum. Bensin naik terus, kayak kriteria jodoh pilihanmu. Nah, di tengah kegalauan ini nih, muncul opsi tengah-tengah yang katanya paling realistis nih, yaitu mobil hybrid. Dulu nih, kita dengar kata mobil hybrid, pasti kebayangnya mobil premium miliaran yang cuma bisa dibeli sama bos-bos. Apa lu manggil gua? Tapi kocaknya nih, sekarang banyak pabrikan lagi perang harga yang bikin mobil hybrid ini jadi murah merakyat. Bahkan nih ada yang ngejual di angka 200-an juta doang loh. Gila nggak tuh, di saat mobil listrik murni masih waduh selangit harganya. Nih mobil bensin bisa jadi solusi. Bensin yang ada setrumnya kayak gitu. Tapi emang beneran mobil hybrid murah ini bikin hemat? Atau cuma taktik marketing aja tuh? Hari ini nih kita bakal ngepretelin 6 rekomendasi mobil hybrid murah, sekaligus kita bedah spesifikasinya secara ilmiah. Bila ilmiah. Kita bakal pretekin deh kelebihan sama kekurangannya masing-masing tuh merek ya. Sampai tuntas tentunya. Tapi nih sebelum kita lanjut pembahasannya, pastikan lu pada nih ngedukung di channel biar channel ini bisa semakin berkembang. Klik ya tombol like, komen, dan subscribe. Oh ya nih bagi lu pada nih yang mau nanya-nanya seputaran problem dari mobil kayak gitu, lu pada bisa deh ketik hashtag tanya raja. Ketik aja deh hashtag tanya RADJA, pakai D ya. Terus lu nulis deh problemnya apa kayak gitu. Nah, ntar nih kalau ada pertanyaan yang menurut gua tuh menarik, gua bakal ulas tuh di segmen hashtag jawab raja. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Yang baru join nih, selamat datang di channel Raja Autocare. Kita bakal ngebahas dunia otomotif nih dari pengalaman nyata kita di workshop tentunya. Oke ya, lanjut nih. 6 rekomendasi mobil hybrid, harga dan bedah spesifikasinya. 6 mobil hybrid yang ramah sama kantong orang Indonesia saat ini. Rekomendasi yang pertama yaitu Suzuki R3 Hybrid. MPV 7 penumpang ini termurah. Ini menggendong mesin K15B 1462 cc 4 silinder bertenaga 104 horsepower dengan torsi 138 Nm. Dipadukan sama baterai lithium ion kecil plus ISG, harganya tuh berkisar antara 274-an juta sampai 300-an juta. Rekomendasi yang kedua nih, Suzuki XL7 Hybrid, versi SUV gagah dari R3 nih, pakai basis mesin yang sama, K15B 1462 cc dengan outputnya 104 horsepower. Bedanya cuma di eksterior nih, kosmetiknya nih yang lebih maco dia. Dia dijual di harga 292 jutaan sampai di 315 jutaan. Rekomendasi yang ketiga nih yaitu Suzuki Fronx Hybrid. Jagoan baru compact SUV modis ini nih dibekali mesin baru K15C Smart Hybrid 1462 cc. Mesin menghasilkan tenaga kira-kira nih ya di angka 102 horsepower dan torsinya itu di kisaran 137 Nm. Ini disalurkan lewat transmisi otomatis 6 percepatan konvensional.
Harganya dilepas di kisaran 286 juta sampai 331 jutaan. Rekomendasi yang keempat, BYD M6DM Dual Mode. Yang kemarin gua bahas tuh. Ini lagi-lagi ya, ini jadi penghancur pasar sejati. Karena mengusung konsep mobil keluarga dengan 7 penumpang berjenis plug-in hybrid PHEV. Memadukan mesin bensin 1498 cc, memadukan mesin bensin 1498 cc Atkinson Cycle dengan motor listrik bertenaga gabungan 1903 horsepower dan torsi badak 210 Nm. Ini mobil dilengkapi sama blade baterai pilihan 7,4 kWh sampai 18,3 kWh. Harganya dibanderol miring nih, cuma 298 jutaan sampai di 390 jutaan. Rekomendasi yang kelima, Toyota Yaris Cross Hybrid tipe G ya. Pakai mesin 2NR VX 1500 cc 4 silinder dual VVT-i bertenaga mesin bensin 91 PS plus motor listrik 80 PS dengan transmisi e-CVT. Demi memotong harga jual, Toyota merilis tipe G hybrid ini tanpa fitur ADAS mewahnya. Jadi harganya tuh amblas, jadi cuma 399 jutaan. Rekomendasi yang keenam nih, yaitu Wuling Almas Hybrid SUV bongsor dari China. Ini nih dibekali mesin 2000 cc 4 silinder siklus Atkinson bertenaga 123 horsepower dan torsinya di 168 Nm. Ditambah motor listrik bertenaga 174 horsepower dan torsinya 320 Nm dengan transmisi dedicated hybrid transmission DHT. Untuk harganya sendiri nih, SUV bongsor dari China ini berada di kisaran 445 jutaan. Berikutnya nih ya, perbedaan teknologi dan kelebihan. Kenapa harus dibeli? Setelah lihat spesifikasinya nih, lo wajib tahu 6 mobil ini tadi terbagi dalam 3 kasat teknologi yang beda jauh. Trio Suzuki yang kita bahas tadi nih nganut sistem mild hybrid. Sesuai spesifikasinya nih, ukuran baterainya tuh mini. Jadi nggak bisa ngegerakin roda sendirian tanpa mesin bensin. Tugasnya murni cuma meringankan beban mesin bensin pas akselerasi awal dan mematikan mesin pas berhenti di lampu merah. Kasa kedua nih ya, ada full hybrid atau strong hybrid punya Yaris Cross dan Almas. Karena motor listriknya punya tenaga mandiri yang gede nih, mobil bisa melaju murni pakai strum baterai pas lo ngerayap di kemacetan kota. Makanya nih konsumsi BBM mobil full hybrid ini nih bisa nembus 1:20 sampai 25 km per liter di rute yang padat. Dan kasa tertinggi dipegang sama BYD M6DM dengan sistem plug-in hybridnya PHEV. Berfilosofi electric first. Mobil listrik nih sebenarnya. Dinamo listriknya bertindak sebagai penggerak utama roda, sedangkan mesin bensinnya cuma jadi genset pembantu buat ngecas baterai di jalanan. Kelebihan spek BYD ini gila banget. Gimana nggak gila dia ngeklaim 1 liter bensin buat 65 km. Plus, karena tipe PHEV, baterainya bisa lo colok sendiri di rumah. Kayak mobil listrik pada umumnya tuh. Pasti tuh jadi hemat. Iya, hebatnya lagi semua teknologi yang di atas itu bisa bikin lo nggak parnoan. Jadi kalau baterai habis, tinggal beli bensin, ya udah jalan. Kekurangan dan realita pahit yang disembunyikan. Main sembunyi-sembunyian nih. Tapi ingat nih teman-teman, di balik angka spesifikasi brosur yang indah, wah ada realita pahit nih yang disembunyiin. Kekurangan pertama buat sistem mild hybridnya Suzuki ya, efek keiritan bensinnya di lapangan itu tipis banget. Jangan naruh ekspektasi yang tinggi dah buat mobil ini nih. Karena mesin bensinnya aja masih kerja keras 90% waktu berkendara. Kekurangan yang kedua buat Monster PHEV. Kayak BYD M6DM ini ya,
Lu wajib dah hukumnya punya garasi sama disiplin buat ngecas sendiri di rumah. Kalau lu sendiri males ngecas, terus tuh mobil dipakai jalan ke sono kemari. Lah, bobot baterai itu kan berat banget, itu jadi beban. Boros tuh jadinya mobil. Kekurangan yang ketiga nih, masalah harga baterai pasca garansi habis yang bikin jantung bisa copot. Emang si pabrikan tuh ngeluarin garansi di 5 sampai 8 tahun. Tapi kalau masanya udah habis, sel baterainya minta ganti atau aus, ya udah keluar dana lu. Biaya ganti baterai utuh untuk sistem full hybrid dan PHV itu terkenal mahalnya, boy. Bisa nembus di angka puluhan juta. Kekurangan yang keempat nih, ruangan bagasi atau kabin di baris ketiga biasanya sedikit terpangkas dan terasa lebih hangat. Hal ini wajar karena lantai mobil dipakai buat itu wadah baterai tambahan. Jadi kesimpulannya nih, kalau lu punya dana 400-an juta kayak gitu ya, dan pengen mobil harian Jepang super irit, bandel, minim perawatan rumit, Yaris Cross Hybrid ini masuk akal banget buat lu pinang. Tapi kalau lu pengen spek tenaga badak, kabin luas, efisiensi ekstrim kayak gitu, ala-ala mobil listrik yang murni, dengan budget di angka 300-an juta lebih dikit kayak gitu, BYD M6 DM nih. Ini yang jadi pilihan wajib bagi lu pada. Tapi kalau budget lu di bawah 300-an juta dan kalian tuh butuh mobil keluarga fungsional yang mesinnya sudah terbukti bandel, jajaran mild hybrid Suzuki nih adalah batu loncatan paling aman buat keuangan lu pada. Nggak usah gengsi dikatain hybrid tanggung. Yang penting nih mobil fungsional dan sisa dana di dompet itu tuh aman. Nah, kalau menurut lu pada gimana nih? Lihat perbandingan spesifikasi dan harganya tadi. Lu bakal setia di pabrikan Jepang atau mulai ngelirik pabrikan China? Tulis dong analisa dan coret-coretan opini di kolom komentar gua. Ntar kita ulas tuh. Dan satu lagi ya, jangan lupa like, share di grup pos ronda kalian. Oke, gua Bayu Triprakoso. Tune up, flashing, carbon thinner, AC cleaner, ya Raja AutoCare. One stop service. See you. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Yeah.